Shalom teman-teman, perkenalkan nama lengkap saya Mildiana Lorato. Saya dari KBN 22. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang tantangan dalam globalisasi. Globalisasi menjadi salah satu tantangan yang cukup besar apabila disikapi secara optimis. Tantangan globalisasi bukan hal berasal dari satu bidang, melainkan ada berbagai bidang tantangan yang akan dialami baik dalam politik, budaya, ekonomi, pendidikan, dan lingkungan. Oleh karena itu, tulisan ini akan memberikan penjelasan mengenai masa depan bangsa Indonesia dalam menghadapi globalisasi. Pengertian globalisasi secara singkat adalah era kemajuan dunia yang dialami suatu bangsa tanpa sekat. Artinya dalam globalisasi ini menciptakan hubungan sosial dan interaksi sosial manusia tidak terbatas dengan wilayah dan batas negara. Adanya kondisi ini menjadi globalisasi singkat diperlukan untuk kemajuan di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Kemajuan di Indonesia dalam menghadapi globalisasi tidak terlepas dari status Indonesia yang pada saat ini menjadi negara berkembang di dunia. Padahal Indonesia memiliki potensi sebagai negara maju lantaran banyak memiliki sumber daya alam yang mendai seperti emas, perak, minyak bumi, batu bara, ataupun SDA lainnya. Syarat mutlak menjadi Indonesia sebagai negara maju di dunia ialah harus mampu menaklukkan tantangan yang ada. Tantangan globalisasi yang harus ditaklukkan antara lain adalah tantangan politik, ekonomi, budaya, pendidikan, dan lingkungan. Tantangan globalisasi. Berikut ini penjelasan mengenai tantangan globalisasi yang ada di Indonesia sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan dan juga kedamaian bagi masyarakat. Yang pertama, politik. Kegiatan ekonomi yang didominasi oleh negara-negara maju berpengaruh terhadap kondisi politik di negara berkembang. Seperti di Indonesia, sebagai contoh, adanya intervensi dan negara maju mengenai kebijakan politik di negara berkembang dalam upaya menciptakan rasa ketergantungan kepada negara maju agar lebih diuntungkan. Yang kedua, budaya. Globalisasi menyebabkan pertukaran budaya semakin mudah. Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa ramah dan bukan dengan budaya lain. Akan tetapi, sikap yang kurang bijak dan selektif terhadap budaya lain menyebabkan lunturnya budaya Indonesia. Yang ketiga, ekonomi. Tantangan pada sistem pasar bebas menuntut adanya persaingan produk-produk agar mampu diterima pasar dunia. Oleh karena itu, globalisasi mendorong persaingan agar setiap pihak mampu menunjukkan potensi terbaik yang dimiliki. Yang keempat, lingkungan. Globalisasi mendorong perkembangan banyak perusahaan multinasional. Kegiatan produksi perusahaan multinasional yang tidak memperhatikan kelestarian lingkungan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Misalnya terjadi banjir dan tanah longsor karena kebanyakan pembukaan tanah hijau untuk dijadikan kawasan industri. Yang kelima, pendidikan. Pendidikan segmen penting dalam kemajuan bangsa-bangsa di dunia. Bahkan dengan sistem sosiologi pendidikan yang bagus, suatu masyarakat akan bisa lebih mudah mengendalikan atau melakukan filtrasi kepada budaya-budaya yang tidak baik akibat globalisasi. Contoh dampak positif globalisasi ini bagi perusahaan asing di Indonesia menunjukkan Indonesia dilirik untuk dijadikan tempat produksi
produksi, dan target pemasaran baru. Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan asing tersebut membutuhkan tenaga kerja. Dengan demikian, masuknya perusahaan asing di Indonesia dapat menambahkan jumlah lapangan pekerjaan. Oleh karena itu, dalam menghadapi globalisasi sangatlah diperlukan sikap kritis. Sikap ini diartikan sebagai tantangan dapat memberi manfaat bagi kehidupan masyarakat apabila adapun sikap kritis dapat menghadapi globalisasi tersebut antara lain. Contoh yang pertama, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Yang kedua, berpegang teguh pada nilai dan norma sosial. Yang ketiga, menumbuhkan sikap bangga terhadap identitas bangsa Indonesia. Dan yang keempat, meningkatkan rasa peduli terhadap lingkungan terkait permasalahan kerusakan lingkungan. Demikianlah penjelasan